Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasia Nurul Hatimah. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2024 Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi menghindari ghibah melaksanakan tabayun. Assalamualaikum. Gimana kabar hari ini anak-anak? Masya Allah. Sudah makan? Oke, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai doa dulu ya. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Nah. Oke, semuanya duduk siap, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita awali dengan membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Sebelum kita memulai pembelajarannya, kita isi dulu ya. Oke. Terfokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Dulu dan sekarang kita itu sudah menggunakan yang namanya teknologi canggih, yang dimana teknologi itu ada informasi-informasi, ada informasi yang penting, ada juga yang tidak jelas dan tidak penting. Nah, seperti apa salah satu contohnya? Contohnya televisi. Di situ ada iklan, ada berita-berita tentang informasi, ada juga selebaran-selebaran di jalan-jalan, ada yang dibagi-bagikan di jalan-jalan. Itu semua menginformasikan sesuatu. Nah, di sekolah juga ada. Di sekolah di mana? Dari teman ke teman. Misalnya, tadi ada informasi loh untuk sekolah ini atau ini. Kalian juga mendengarkan informasi. Ternyata informasi itu tidak hanya di televisi, di jalan-jalan, di sekolah pun ada. Dan bahkan sekarang di Facebook, di YouTube, kalian bisa lihat di situ semua ada informasi-informasi. Tapi tidak semua informasi itu harus kita dengar begitu saja, harus kita telan begitu saja. Kadang ada informasi yang negatif yang harus dihindari. Contohnya seperti kalian nonton ada sesuatu yang di situ tentang sholat. Nah, ada doa-doa, bacaan doa sholat, apa aja ada semua di situ. Tapi ada juga yang diselipkan dengan informasi yang tidak baik. Nah, di situ kalian boleh juga tidak menontonnya, ya. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Dan sekarang kita akan apakah kalian masih ingat apa saja macam-macam sujud? Macam-macam sujud. Ada yang tahu apa saja macam-macam sujud? Ayo, macam pertama. Sujud tilawah. Iya, berarti sudah paham ya? Sudah. Nah, baik. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu tentang ghibah. Nah, tujuan yang pertama adalah kalian dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari ghibah dan menunjukkan sikap tabayun dengan benar. Nah, sedangkan tujuan yang kedua adalah kalian bisa menelaah perbedaan antara konten ghibah dengan kritik dan review produk di media sosial dengan benar. Dan yang ketiga adalah kalian bisa menyusun review konten di beberapa platform media sosial dengan benar. Oke. Anak-anak pernah nggak membicarakan orang lain? Benar. Kalian pernah nggak dengar orang yang sedang membicarakan orang lain? Tahukah kalian mengapa manusia harus tabayun? Oke, kalau begitu kita lihat gambar berikut ini ya. Oke, sekarang kita amati gambar video di atas ya. Silakan di
satu menerima dari sekarang dari sekian gambar di atas apa yang kalian pikirkan? Dari sekian banyak gambar dan video di atas apa yang kalian pikirkan dari tadi? Ada yang namanya gosip, gila, tentang apa lagi tadi? Berpuji, terus memfitnah. Video yang kalian nonton tadi apa? Orang yang sedang apa? Iya apa? Iya, membicarakan aib temannya sendiri. Itu video yang pertama. Video yang kedua, bapak yang sedang apa? Nah, terus apa lagi? Tentang ada beberapa yang sedang minum kopi. Dia tuh mau status dengan juga. Belajar terus dia minum kopi, dia tiduran dan dia mimpi sedang disiksa oleh malaikat karena dalam juga. Sedang disiksa dia minta makan. Malaikatnya kasih daging manusia. Dia tanya apa dia ditanya makan itu. Malaikatnya bilang kan bersama juga kan sama saja seperti orang yang sedang memakan daging saudaranya sendiri. Iya, kita tekan. Baik, sekarang kita masuk di materi ya. Oke, sudah tadi? Sudah. Sudah. Oke, yang pertama adalah menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Islam melarang ghibah dan berpijak pada informasi yang benar, yaitu tabayun. Nah, sedangkan yang kedua, itu pembelajaran yang tadi sudah. Nah, apa sih ghibah? Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu, dia tidak akan menyukainya. Nah, mempelajari definisi ghibah itu pentingnya menghindari ghibah dalam kehidupan dan bagaimana cara menghindari ghibah. Ghibah dalam Al-Quran. Silakan Anda baca surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Ghibah dalam Al-Quran ayat-ayat tentang ghibah. Suaranya kasih keras. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يبت إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ويحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka kecurigaan, karena sebagian dari berprasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Oke, makna dari surat Al-Hujurat itu apa? Yaitu tentang melarang kita ghibah. Karena kalau kita ghibah berarti sama halnya kita memakan daging saudara sendiri. Tidak, kita lanjut. Nah, apa sih penyebab terjadinya ghibah? Nah, ada beberapa penyebab. Yang pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Itu ibu akan membagi 3 kelompok yang dimana kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD. Nah, cara menjawabnya di bawah
Di sini sudah ada soal. Tinggal kalian masukkan kelompok berapa, kelas berapa, anggotanya berapa. Nah ini bagian ya. Kelompok pertama ini ya. Nah ini tinggal kalian diisi di situ. Terus kelompok keduanya, kelompok kedua ini ya. Ya, ini. Terus kelompok tiga, yang ini. Iya, silakan. Di HKBP itu harus kalian isi, ada pertanyaan, dijawab pertanyaannya ya. Tulis di bawahnya. Oke, sudah siap? Sudah, silakan ditulis. Kelompok pertama itu menyebutkan sebab-sebab terjadinya ghibah dengan benar. Sedangkan kelompok yang kedua itu berikan contoh cara menghindari ghibah ya. Dan kelompok yang ketiga itu menjelaskan perbedaan antara ghibah dengan tabayun. Iya, silakan dikerjakan. Sudah? Kalau sudah bisa dikumpulkan ya. Jadi itu bisa nilai. Ya, silakan dikumpulkan. Yuk. Jawabannya kita tetap kasih aplaus buat kalian ya. Hasilnya itu bagikan kembali ya. Kelompok satu mana? Kelompok dua. Nah silakan dipresentasikan masing-masing kelompok, cuman satu orang ya yang kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan perbedaan antara ghibah dengan tabayun. Ghibah artinya menyinggung pembicaraan kejelekan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu dia tidak menyukainya. Sedangkan tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Ataupun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita sehingga tidak tergesa-gesa dalam memutuskan. Demikian itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah dari sekian hasil presentasinya, adakah yang mau bertanya? Silakan anak-anak kalau ada yang mau bertanya. Ya. Bagaimana caranya untuk mengendalikan aman? Mengendalikan aman. Bagaimana caranya untuk mengendalikan aman? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ya ada. Ada yang bisa menjawabnya? Silakan kelompok dua ya. Silakan kelompok dua jawab pertanyaan dari temannya. Pengen cara yang terbanyak mengucapkan istighfar, zikir, jika sedang berdiri, maka duduklah lalu berwudu. Iya. Cara mengendalikan amanah menurut kelompok dua. Nah, seperti itu sudah paham? Sudah. Ya, begitu kita bisa berarti sudah paham ya. Dari sekian materi di atas sampai akhir pembelajaran, apakah kalian sudah paham? Sudah. Baik, kalau begitu kita sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, Ibu mau kasih dulu kesimpulan dari pembelajaran kita ya. Yaitu menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun sangat penting dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan menghindari dosa besar. Dengan memahami dampak ghibah dan cara menghindarinya serta melaksanakan tabayun, kita dapat meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian dalam berinteraksi dengan orang lain. Mari kita menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun dalam setiap aspek kehidupan kita dan memohon kepada Allah untuk memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang sampah barokah. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang sampah barokah. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita kali ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa,